Shalom saudara-saudara, bagaimana kabar saudara-saudara pada hari ini? Firman Tuhan kita hari ini terambil dari 2 Raja-Raja 4 ayat yang ke-8 sampai dengan 37. Tetapi saya akan membaca ayat yang ke-8 sampai dengan 9. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan beberapa kali ia dalam perjalanan sehinggalah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus." Saudara, kita pasti pernah mendengar istilah dalam bahasa Jawa, sawang sinawang. Apabila diterjemahkan secara literal dalam bahasa Indonesia, artinya adalah saling memandang. Sawang sinawang adalah sebuah ungkapan bahasa Jawa tentang perilaku membanding-bandingkan kehidupan diri sendiri dengan orang lain. Kalau saya tuh masalahnya banyak, masalah keluarga, masalah anak, masalah pekerjaan, masalah mertua. Enak kayak dia itu tuh, nggak punya persoalan, suaminya baik, rumahnya besar, penghasilannya lancar, mertuanya juga baik. Saudara, pepatah ini mengandung ajaran untuk tidak membanding-bandingkan kehidupan seseorang dengan orang lain. Karena apa yang dipandang belum tentu seindah atau semudah yang tampak. Karena dalam dunia yang telah jatuh dalam dosa, penderitaan, kesulitan, kesusahan pasti akan selalu ada. Dan yang terpenting bukan apa yang menjadi penderitaan kita, tetapi seberapa besar iman kita untuk menang atas segala penderitaan dan kesusahan itu dengan tetap hidup dalam kebenaran. Saudara, saat teduh kemarin menceritakan seorang perempuan yang menderita kekurangan dan kesulitan untuk hidup. Menariknya, dalam situasi yang sulit ini, dia mencari tempat yang tepat untuk menyandarkan diri, yaitu kepada Allah. Demikian juga hari ini, saudara, kita mendapati seorang perempuan Sunem yang oleh Alkitab dikatakan sebagai perempuan kaya. Zaman itu, apabila dikatakan kaya, berarti dia memiliki tanah yang luas, ternak yang banyak, dan budak-budak yang siap untuk dipekerjakan. Perempuan ini juga memiliki suami yang saleh, saudara. Terbukti ketika dia mengusulkan untuk membuat kamar bagi Elisa sebagai tempat singgah dan istirahat sementara, suaminya pun mengizinkan hal itu. Seolah hidupnya begitu sempurna, sungguh berbanding terbalik dengan perempuan janda yang ditinggalkan suaminya. Tidak memiliki apa-apa, bahkan kedua anaknya pun hendak dijadikan budak. Namun bukan berarti perempuan ini tidak memiliki persoalan hidup, saudara. Persoalannya memang bukan soal makan ataupun anak-anak yang mau dijadikan budak. Namun persoalannya adalah dia tidak memiliki keturunan. Bagi kita mungkin ini persoalan biasa, oleh karena kita memiliki anak. Namun tidak demikian dengan perempuan ini dan kehidupan pada masa itu, saudara. Karena ketika seorang perempuan tidak memiliki keturunan, walaupun memang dalam bagian ini tidak disebutkan karena dirinya atau karena suaminya, maka dia akan dianggap sebagai perempuan yang terkutuk. Maka dia akan dianggap sebagai perempuan yang membawa aib, saudara. Dan apa artinya segala kekayaan yang dimiliki apabila tidak ada keturunan yang melanjutkan? Berbagai usaha tentunya sudah perempuan ini lakukan. Namun semua tidak kunjung menjadi kenyataan. Seolah sudah pupus tanpa harapan, perempuan ini pun sampai tidak mengakui bahwa ini adalah pergumulan terberat dalam hidupnya. Keadaan perempuan ini menunjukkan bahwa seakan-akan ia tidak membutuhkan apa-apa lagi. Ia tidak membutuhkan pertolongan orang lain dan tidak kekurangan apapun. Itulah sebabnya, saudara, ketika Elisa bertanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu?" Perempuan itu menjawab, "Aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku," yang artinya adalah aku ini sudah cukup dan tidak kekurangan suatu apapun. Apakah benar bahwa ia tidak memerlukan apapun dari Elisa yang mewakili Allah, saudara? Ternyata tidak. Masih ada yang ia butuhkan yang ia sendiri tidak mungkin dapat memenuhinya, yaitu soal anak, yaitu soal keturunan. Kadang mereka yang memiliki anak tidak pernah mensyukuri bahwa itu adalah anugerah. Terlebih ketika anak hanya membuat masalah. Sebaliknya yang tidak memiliki anak berjuang untuk memiliki seorang anak. Saudara, ini loh yang namanya sawang sinawang.
Tiap orang, tiap keluarga pasti memiliki pergumulannya sendiri-sendiri. Bentuk masalah kedua perempuan ini berbeda, saudara. Namun jalan keluarnya sama. Allah melalui hambanya Elisa memenuhi kebutuhan perempuan itu, walaupun pada mulanya perempuan itu meragukannya. Termasuk ketika anaknya yang sudah besar itu mati mendadak, barulah perempuan kaya ini menyadari bahwa ada kebutuhan dalam dirinya yang tidak mungkin dipenuhi oleh diri sendiri. Oleh karena itu, saudara, ia pun datang kepada tempat yang tepat, yaitu Allah melalui hambanya Elisa. Karena dahulu Allah lah yang membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saudara, kita dipanggil bukan untuk membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Ingatlah sawang sinawang. Setiap keluarga pasti memiliki pergumulan dan persoalannya sendiri-sendiri. Apa yang dipandang mata belum tentu seindah fakta. Sebaliknya, saudara, panggilan kita adalah terus menyandarkan diri kepada Allah dan menjadikannya sebagai sumber pengharapan kita. Banyak orang yang menyandarkan hidup pada uang, pada karir, pada kepintaran, pada prestasi, dan lain sebagainya. Di antara semuanya itu, saudara, hanya Allah yang dapat dijadikan sandaran hidup yang kuat dan kokoh. Urip iku mung sawang sinawang, mula aja mung nyawang sing kesawang. Hidup itu hanya tentang memandang dan dipandang. Jadi jangan hanya memandang dari apa yang terlihat. Sebaliknya, saudara, teruslah memandang kepada Tuhan yang tidak terlihat. Tuhan memberkati. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih firman-Mu pada pagi hari ini, mengingatkan kami Tuhan, supaya kami tidak membanding-bandingkan hidup kami dengan hidup orang lain. Sebaliknya kami dipanggil di tengah segala kesulitan dan kesusahan hari ini untuk terus memandang kepada Tuhan, untuk terus menyandarkan hidup kami dan menjadikan Tuhan sebagai pegangan hidup kami. Karena itu Bapa, tolonglah seluruh jemaat yang sudah bersaat teduh ini, biarlah kami makin kokoh di dalam menyandarkan diri kami kepada Tuhan. Sementara hamba-Mu mengingat untuk keluarga dari Mas Angga bersama dengan Mbak Lisda dan Ocha. Kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan dan pemulihan secara khusus untuk Mbak Lisda dan juga untuk Ocha. Biarlah kiranya pemeliharaan Allah, biarlah kiranya melalui berbagai hal yang dikonsumsi, kiranya kedua umat-Mu ini pun dapat pulih kembali, sehat kembali. Dan terlebih Tuhan, bersyukur Mas Angga sudah jauh lebih baik. Biarlah keluarga ini makin kompak, makin satu di dalam menjadi keluarga yang menyenangkan hati Tuhan. Mengingat juga Bapak untuk keluarga Ibu Going bersama dengan Suk Juan, Andrew dan Aro. Hamba-Mu berdoa Tuhan, bersyukur apabila Tuhan telah menganugerahkan kesehatan dan kekuatan kepada keluarga ini. Demikian juga secara khusus berdoa untuk Suk Juan. Oh Tuhan, Engkau berikan semangat, Engkau berikan kekuatan di dalam batin. Karena hati yang gembira itu adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah itulah yang mengeringkan tulang. Demikian juga hamba-Mu mengingat ya Tuhan, untuk Ibu Koliucu bersama dengan Bapak Hendra Rusdianto. Kiranya Tuhan terus memelihara keluarga ini, memberikan kesehatan dan kekuatan, dan biarlah berkat rohani yang dari surga menyertai keluarga ini. Demikian juga hamba-Mu mengingat untuk Oma Roswira Wiwit, mama daripada Ibu Miske. Oh Tuhan,
Kiranya Engkau yang akan terus memelihara, memberikan kekuatan, bahkan memberikan sukacita. Dan tentunya biarlah berkat rohani itu melimpah dan pengharapan di dalam Tuhan itu semakin nyata dalam hidupnya. Terima kasih Bapa. Inilah saudara-saudara kami yang kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Biar akhirnya Tuhan yang terus melimpahi mereka dengan berkat rohani yang dari surga. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat duduk kita pada saat ini selesai. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.